Martha Whitfield menjatuhkan kopi paginya, cangkir keramik itu pecah berantakan di lantai dapur saat tangannya gemetar dan memegangi dadanya. Melalui jendela yang tertutup embun beku, seekor gembala Jerman berukuran besar berdiri di beranda rumahnya, jejak kaki berdarah tertinggal di belakangnya, di tengah salju Montana yang bersuhu 8 derajat Celcius. Ini bukan hewan peliharaan yang hilang mencari perlindungan. Ini adalah seorang ibu yang berjuang melawan maut itu sendiri. Tetangga wanita tua itu menerobos pintu belakangnya dengan senapan di tangan, meneriakkan sesuatu yang hilang ditelan angin yang menderu. Kristal es terbentuk pada napas Martha saat dia menekan tubuhnya ke kaca, menyaksikan 3 anak anjing kecil ambruk satu demi satu ke dalam timbunan salju putih, tangisan lemah mereka hampir tidak terdengar di tengah badai. 47 tahun dia tinggal di rumah ini dan tidak pernah sekalipun keputusasaan liar mengetuk pintunya. Mata kuning kecoklatan induk anjing itu terpaku pada mata Martha, tidak memohon tetapi menuntut, seolah-olah dia entah bagaimana tahu bahwa wanita berusia 73 tahun yang rapuh ini memegang kunci keselamatan. Ya Tuhan, bisik Martha, jari-jarinya yang terkena radang sendi sudah meraih kunci gembok. Apa yang kau minta kulakukan? Badai salju meneriakkan jawabannya melalui dinding dan waktu mulai menghitung mundur dalam detak jantung. Tinggalkan suka dan bagikan pendapatmu di kolom komentar, beserta kota tempatmu menonton saat ini. Mari kita lanjutkan ceritanya. Martha Eleanor Whitfield selalu percaya bahwa pelajaran hidup yang paling kejam datang tanpa peringatan, seperti badai salju Montana yang mengubah lanskap familiar menjadi dunia asing dalam semalam. Di usia 73 tahun, dia telah melewati cukup banyak badai untuk mengetahui perbedaan antara bertahan hidup dan benar-benar hidup, dan selama 8 tahun terakhir dia hanya melakukan yang pertama. Rumah pertanian yang dulunya bergema dengan tawa menggelegar Harold dan petualangan masa kecil Tommy kini berdiri sebagai monumen untuk kenangan. Kamar-kamar kosongnya hanya dipenuhi dengan hantu hari-hari yang lebih baik. Bengkel Harold tetap persis seperti yang ditinggalkannya pada pagi hari saat jantungnya menyerah. Cangkir kopi masih ada di atas meja kerja, kacamata baca terlipat di samping proyek rumah burungnya yang belum selesai. Beberapa pagi, Martha mendapati dirinya menyiapkan 2 tempat di meja sarapan. Ingatan otot menolak untuk menerima apa yang telah lama diakui oleh pikirannya. Dulu saat aku masih mengajar, dia akan memberitahu dapur yang kosong, aku bisa menangani 30 siswa kelas 2 sebelum cangkir kopi pertamaku. Sekarang keheningan suaranya sendiri membuatnya terkejut. Pensiun telah menghilangkan tujuannya bersama dengan gajinya, membuatnya bergantung pada cek jaminan sosial yang hampir tidak menutupi kebutuhan dasar. Pembayaran bulanan $200 menghilang dengan cepat, pajak properti, obat-obatan, tagihan pemanas yang naik lebih tinggi setiap musim dingin saat tungku tua terengah-engah melewati musim lainnya. Surat dari Montana Power tergeletak terbuka di meja dapurnya, meskipun dia tahu apa isinya. $3.000 untuk tungku baru atau menghadapi musim dingin lainnya dengan pemanas ruangan dan doa. Harold dulu berkata masalah uang hanyalah teka-teki yang menunggu solusi cerdas. Tetapi Harold belum pernah hidup dengan pendapatan seorang janda, dengan rumah yang bertekad untuk runtuh di sekelilingnya, rutinitas harian Martha telah mengkristal menjadi ritual. Kopi saat matahari terbit sambil menonton burung pipit di tempat makan burung, teh sore dengan berita lokal, sup malam yang dipanaskan dalam microwave yang telah bertahan lebih lama dari 2 presiden. Tetangga melambai dari mobil mereka tetapi jarang berhenti. Hidup mereka penuh dengan komplikasi yang pernah dia navigasi, pertandingan sepak bola anak-anak, pembayaran hipotek, kemajuan karir. Dia menjadi periferal bagi dunia yang dulunya berputar di sekitar kerajaan kelasnya. Ironi tidak hilang padanya bahwa seorang wanita yang telah menghabiskan 4 dekade memelihara anak-anak orang lain sekarang hidup dalam isolasi yang mendalam. Kecelakaan mobil Tommy 10 tahun lalu telah memutuskan benang terakhir yang menghubungkannya ke masa depan yang dia bayangkan. Cucu saat Natal, makan malam keluarga, seseorang untuk mewarisi peralatan Harold dan porselen neneknya. Sebaliknya, dia memelihara rumah yang terlalu besar untuk satu orang, dikelilingi oleh barang-barang yang pada akhirnya akan menemukan jalan mereka ke penjualan barang dan tempat sumbangan. 47 tahun, Harold dan aku berbicara tentang memelihara anjing lagi. Dia memberitahu Dr. Chen pada janji terakhirnya, meskipun dia tidak ingat mengapa percakapan itu berubah ke arah itu. Mereka setuju untuk menunggu sampai pensiun, sampai Tommy lebih besar, sampai waktunya sempurna. Waktu yang sempurna, dia telah belajar, adalah kemewahan yang jarang diberikan kehidupan. Di luar, angin Montana semakin kuat, mengguncang jendela yang perlu diganti dan menguji tekad seorang wanita yang telah lupa bagaimana mengharapkan apapun di luar matahari terbit esok hari. Termometer di luar jendela dapur Martha telah berhenti berfungsi di bawah 0 derajat, air raksa merahnya surut seperti harapan itu sendiri. Laporan cuaca berderak melalui radio kunonya, peramal menggunakan kata-kata seperti mengancam jiwa dan belum pernah terjadi sebelumnya, dengan ketidakpedulian klinis orang-orang yang berbicara dari studio yang dipanaskan.
Ini bukan hanya badai musim dingin Montana lainnya. Ini adalah hamukan alam yang dilepaskan tanpa ampun. Martha menarik kardigan wol tua Harold lebih erat di sekeliling bahunya saat dia menyaksikan dunia menghilang di balik dinding salju yang berjatuhan. Listrik telah berkedip 2 kali dalam 1 jam terakhir. Setiap pemadaman berlangsung cukup lama untuk mengingatkannya betapa cepatnya kehangatan bisa menghilang. Pemanas ruangannya berdengung putus asa melawan dingin yang merembes melalui jendela yang Harold janjikan untuk diganti musim semi mendatang. Musim semi yang tidak pernah datang. Pukul 6:47 pagi ketika dia pertama kali mendengar suara cakaran, suara itu menembus lolongan angin seperti kuku di kaca, berirama dan putus asa. Cangkir kopi Martha bergetar di tangannya yang terkena radang sendi saat dia menoleh ke pintu depan tempat bayangan bergerak melawan panel kaca buram. Untuk sesaat dia memikirkan cerita Harold tentang serigala yang turun dari gunung selama musim dingin yang keras, didorong oleh rasa lapar, untuk menguji batas antara liar dan beradab. Tetapi serigala tidak mengetuk. Cakaran datang lagi, lebih mendesak, sekarang disertai dengan suara yang menghentikan napas Martha sepenuhnya. Tangisan tinggi dan tipis dari sesuatu yang sekarat. Dia bergerak menuju pintu dengan langkah hati-hati seseorang yang tulangnya mengingat setiap musim dingin yang telah mereka lalui. Sandal rumahnya berbisik di lantai kayu keras yang mengerotkan protes mereka sendiri terhadap dingin. Melalui lubang intip, Martha melihat sesuatu yang menentang penjelasan. Seekor gembala Jerman berdiri di berandanya. Bulu coklat keemasannya berkerak dengan es, napasnya membentuk awan putus asa di udara Arktik. Mata cerdas anjing itu menyimpan ekspresi yang Martha kenali dari hari-harinya mengajar, tatapan seorang anak yang telah menghabiskan setiap pilihan lain sebelum meminta bantuan. Di belakang induk anjing, hampir tidak terlihat melawan salju, 3 wujud kecil terbaring, tak bergerak. Anak anjing, tidak lebih dari beberapa minggu, bulu mereka sudah memutih dengan embun beku. Yang terkecil berkedut sekali, lalu terdiam. Ya Tuhan, bisik Martha, tangannya terbang ke kunci gembok. 47 tahun peringatan Harold tentang hewan aneh bergema di benaknya, bercampur dengan kekhawatiran praktis tentang tanggung jawab dan akal sehat. Tetapi lebih keras dari alasan adalah ingatan Tommy, pada usia 8 tahun, memohon untuk menyelamatkan kucing liar yang dia temukan di belakang sekolah. Induk anjing mengangkat kaki depannya dan meletakkannya dengan sengaja di kaca. Cakarnya membuat suara cakaran yang pertama kali menarik perhatian Martha. Itu bukan perilaku acak. Itu adalah komunikasi sejelas permohonan manusia untuk bantuan. Mata kuning kecoklatan anjing itu tidak pernah meninggalkan wajah Martha dan di dalamnya dia melihat sesuatu yang melampaui spesies, cinta putus asa seorang ibu. Jari-jari Martha meraba-raba kunci gembok. Radang sendi, membuat mekanisme sederhana terasa seperti teka-teki yang dirancang untuk menguji tekadnya. Dingin menghantamnya seperti pukulan fisik ketika dia membuka pintu sedikit, mencuri napasnya dan mengirimkan gelombang kejut melalui sistemnya. Angin segera mencoba merebut pintu dari genggamannya, tetapi gembala Jerman tidak bergeming atau mencoba mendorong masuk. Sebaliknya, dia mundur, memberi ruang, membuat dirinya lebih kecil dan tidak mengancam. Ayo, kata Martha, meskipun kata-kata itu ditelan oleh badai, bawa mereka masuk. Anjing itu tampaknya mengerti. Dengan gerakan yang berbicara tentang kelelahan, ditahan oleh kemauan belaka, dia mengambil anak anjing terdekat dari tengkuknya dan membawanya ke ambang pintu. Martha menyendok makhluk kecil itu ke tangannya, khawatir dengan betapa dingin dan diamnya rasanya. Napas anak anjing itu dangkal, tubuh kecilnya hampir tidak menghasilkan cukup panas untuk terdaftar di telapak tangannya. Satu persatu, induk anjing membawa bayinya ke tempat yang aman, tidak pernah terburu-buru, tidak pernah menganggap izin yang belum diberikan kepadanya. Ketika ketiga anak anjing itu terbaring di lantai dapur Martha, bernapas tetapi hampir tidak, induk anjing itu tetap di luar, salju menumpuk di pundaknya, saat dia menunggu undangan yang tiba-tiba disadari Martha bahwa dia menahan diri. Kau juga, kata Martha, menyingkir dengan gerakan yang terasa seperti melompat dari tebing. Tuhan tahu, Harold akan memarahiku, tetapi kau tidak bisa tinggal di luar sana. Gembala Jerman memasuki rumah Martha dengan martabat seorang pengungsi yang memahami beratnya tempat perlindungan. Dia menggigil sekali, mengirimkan kristal es yang mengalir di atas linoleum, lalu segera pindah ke anak-anak anjingnya. Tubuhnya membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka saat mereka berbaring di dekat register panas. Martha menutup pintu melawan badai dan bersandar padanya, jantungnya berdebar kencang dengan kesadaran akan apa yang baru saja dia lakukan. Di dapurnya duduk sebuah keluarga hewan liar, kelangsungan hidup mereka sekarang menjadi tanggung jawabnya. Kalung mahal di leher induk anjing itu menangkap cahaya pagi, pelat namanya tergores, tetapi dapat dibaca, kesetiaan. Di luar, badai salju terus mengamuk, tetapi di dalam sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dimulai.
konvergensi kebutuhan dan kasih sayang yang akan menguji semua yang Martha pikir dia tahu tentang pengorbanan keluarga dan harga cinta. Anak anjing terkecil belum bergerak dalam 20 menit. Martha berlutut di samping sarang darurat yang telah dia buat dari selimut tua Harold, sendi-sendinya memprotes lantai kayu keras saat dia menyaksikan dada makhluk kecil itu naik dan turun dalam napas yang semakin dangkal. Dua anak anjing lainnya mulai bergerak saat kehangatan kembali ke tubuh mereka, tetapi yang satu ini, hampir seukuran telapak tangannya, tampak terjebak antara hidup dan sesuatu yang lebih gelap. "Ayo, sayang," bisiknya lembut, membelai bulu lembab anak anjing itu dengan satu jari. "Ibumu tidak membawamu sejauh ini untuk menyerah sekarang." Kesetiaan, seperti yang Martha mulai pikirkan tentang induk anjing itu, mengawasi setiap gerakan dengan mata kuning kecoklatan yang intens. Gembala Jerman telah memposisikan dirinya di tempat dia bisa melihat baik bayinya maupun pintu, seorang penjaga yang mempertahankan kewaspadaan bahkan di tempat perlindungan. Ketika Martha bangkit untuk mengambil lebih banyak selimut, telinga. Kesetiaan terangkat ke depan, melacak gerakannya dengan ketepatan makhluk yang telah belajar bahwa keselamatan selalu sementara. Pada siang hari, Martha menghadapi keputusan yang tidak mungkin dilakukan hanya beberapa jam sebelumnya. Anak anjing terkecil bernapas dengan susah payah, tubuh kecilnya berjuang dalam pertempuran yang membutuhkan lebih dari sekadar kehangatan dan harapan. Klinik hewan Dr. Sarah Chen terletak 12 mil jauhnya di kota, 12 mil jalan yang dilanda badai yang mengklaim mobil setiap musim dingin, yang dikendarai oleh orang-orang yang jauh lebih muda dan lebih mampu daripada wanita berusia 73 tahun dengan radang sendi. Martha menatap telepon dapurnya, nomor darurat Harold masih ditempel di sampingnya dengan tulisan tangannya yang hati-hati. Ironi terasa sangat dalam. Dia memiliki cukup uang untuk perawatan hewan atau perbaikan tungku yang akan membuatnya tidak membeku, tetapi tidak keduanya. Jaminan sosial memberikan kelangsungan hidup, bukan mukjizat, dan mukjizat adalah apa yang dibutuhkan anak anjing terkecil. Dulu saat aku masih mengajar, dia memberitahu kesetiaan, ia memiringkan kepalanya seolah mendengarkan, aku biasa memberitahu anak-anak bahwa beberapa masalah tidak memiliki solusi yang baik, hanya yang diperlukan. Perjalanan ke klinik Dr. Chen menguji setiap naluri bertahan hidup yang Martha miliki. Bui kunonya tergelincir dan meluncur melalui timbunan salju yang tampaknya bertekad untuk menelan seluruh jalan, sementara kesetiaan duduk di kursi penumpang dengan anak anjingnya yang sekarat dalam pangkuan Martha. Kehadiran induk anjing entah bagaimana membuat perjalanan berbahaya terasa tidak terlalu gila. Jika kesetiaan cukup mempercayainya untuk mencoba penyelamatan ini, mungkin keberanian bukanlah domain eksklusif kaum muda. Wajah Dr. Chen berubah dari terkejut menjadi perhatian profesional ketika Martha tersandung melalui pintu klinik. Salju mengalir dari mantelnya, saat kesetiaan mengikuti dengan ketenangan agung. Sarah Chen telah berpraktik kedokteran hewan di Glacier County selama 15 tahun, cukup lama untuk mengenali baik keputusasaan maupun tekad. "Nyonya Whitfield," kata Dr. Chen segera, bergerak menuju meja pemeriksaan. "Ada apa?" "Bayi ini butuh bantuan." "Dan aku pikir kau mengenal anjing ini," Martha menyela, membuka anak anjing dari kemeja flanel tua Harold. Tangan Dr. Chen terdiam saat dia melihat kesetiaan, pengakuan muncul di wajahnya seperti matahari terbit menerobos awan badai. "Ya Tuhan, ini kesetiaan. Aku merawatnya karena displasia pinggul musim semi lalu, tetapi pemiliknya mengatakan dia pindah ke luar negara bagian. Robert Mitchell tinggal sekitar 2 mil dari sini." Wahyu itu menghantam Martha seperti angin dingin melalui pintu yang terbuka. Bob Mitchell, tetangganya yang melambai sopan dari truknya, yang telah membantu Harold memperbaiki tiang pagar mereka 3 musim panas lalu, yang kehilangan cucunya dalam kecelakaan mengerikan yang dibisikkan semua orang, tetapi tidak dibahas secara terbuka. Bob, yang tampaknya menua beberapa dekade dalam bulan-bulan setelah tragedi itu, sikap ramahnya digantikan oleh sesuatu yang lebih keras dan lebih rapuh. "Bob meninggalkan anjing-anjing ini dalam cuaca ini?" Suara Martha membawa kemarahan seseorang yang telah menghabiskan 4 dekade melindungi anak-anak dari kegagalan orang dewasa. Pria itu menghadiri pemakaman Harold. Dia membawa kaserol. Pemeriksaan Dr. Chen mengungkapkan tingkat krisis. Anak anjing terkecil menderita hipotermia dan dehidrasi parah yang membutuhkan intervensi segera yang akan menelan biaya $600, uang yang tidak dimiliki Martha untuk seekor anjing yang secara hukum bukan miliknya, dimiliki oleh seorang tetangga yang motivasinya tidak dapat dia pahami. "Aku bisa melakukan rencana pembayaran, dokter," Chen menawarkan dengan tenang, membaca konflik di wajah Martha yang keriput. "Dan, Nyonya Whitfield, kesetiaan menunjukkan tanda-tanda trauma baru-baru ini. Luka lama, beberapa baru. Ini bukan hanya pengabaian." Saat Dr. Chen bekerja untuk menyelamatkan anak anjing itu, Martha menelepon rumah Bob Mitchell dari telepon klinik.
Percakapan itu berlangsung 3 menit dan mengubah semua yang dia pikir dia tahu tentang tetangganya. Anjing-anjing itu berbahaya. Suara Bob berderak melalui saluran telepon, diwarnai dengan sesuatu yang terdengar seperti ketakutan yang menyamar sebagai kemarahan. Aku tidak ingin mereka kembali. Lakukan apapun yang kau inginkan dengan mereka. Bob, ini bayi-bayi. Mereka sekarat. Biarkan saja mereka mati. Garis itu terputus, meninggalkan Martha menatap gagang telepon seolah-olah itu bisa menjelaskan bagaimana kesedihan mengubah orang biasa menjadi orang asing. Melalui jendela ruang pemeriksaan, dia menyaksikan kesetiaan mondar-mandir di ruang kecil dengan energi gelisah seorang ibu yang anaknya terbaring di luar kemampuannya untuk melindungi. Dr. Chen muncul 1 jam kemudian dengan optimisme hati-hati. Anak anjing itu akan selamat, tetapi membutuhkan perawatan 24 jam selama seminggu berikutnya. Pemberian makan yang sering, kehangatan konstan, obat-obatan yang akan membebani anggaran Martha di luar akal sehat. Melihat ekspresi penuh harapan kesetiaan, Martha membuat keputusan yang akan menentukan semua yang terjadi setelahnya. Kita akan membawanya pulang, katanya, meraih dompetnya dengan tangan yang gemetar karena lebih dari sekadar dingin. Semuanya. Perjalanan kembali melalui badai salju terasa berbeda, entah bagaimana, diisi dengan tujuan yang melampaui penyelamatan sederhana. Kesetiaan duduk diam di kursi penumpang, seolah memahami bahwa gerakan dapat mengganggu kehidupan rapuh yang tertidur di pangkuan Martha. Kepercayaan induk anjing terasa seperti tanggung jawab suci, kesempatan kedua untuk memelihara yang Martha pikir telah hilang selamanya. Saat mereka masuk ke jalan masuknya, Martha melihat sesosok orang mengawasi dari rumah Bob Mitchell, sebuah siluet di balik tirai yang dengan cepat menghilang ketika lampu depan menyapu jendelanya. Sesuatu yang dingin menetap di perutnya yang tidak ada hubungannya dengan cuaca. Firasat bahwa penyelamatan ini hanyalah awal dari sebuah cerita yang akan menguji setiap keyakinan yang dia pegang tentang keramahan tetangga dan sejauh mana orang akan melindungi apa yang paling penting. Perbaikan tungku harus menunggu. Beberapa pilihan, Martha menyadari, menciptakan kehangatan mereka sendiri. 3 hari pertama kabur menjadi satu dalam ritme jadwal makan, pengatur waktu obat, dan malam tanpa tidur yang mengingatkan Martha mengapa orang muda memiliki bayi. Setiap 2 jam dia menghangatkan formula anak anjing dalam microwave, alat kuno Harold yang berderit seperti truk pickup tuanya tetapi entah bagaimana terus berfungsi, dan dengan hati-hati memberi makan anak anjing terkecil dengan pipet. Dr. Chen telah menyediakan kesetiaan, mengawasi setiap pemberian makan dengan intensitas seorang supervisor, kadang-kadang menyenggol tangan Martha ketika dia berpikir prosesnya tidak berjalan cukup cepat. Kau lebih buruk dari orang tua helikopter, Martha memberitahu gembala Jerman yang telah mengklaim tempat di samping kursi malas Harold sebagai pos komandonya. Dari sana, kesetiaan dapat memantau anak-anak anjing yang tidur di dekat perapian, mengawasi pintu depan untuk ancaman, dan mengawasi Martha di bawah pengawasan konstan. Mata kuning kecoklatan anjing itu melacak setiap gerakan dengan kecerdasan yang membuat Martha merasa dievaluasi daripada hanya diamati. Pada Kamis pagi, anak anjing terkecil, yang Martha mulai sebut keberanian karena penolakannya yang keras kepala untuk menyerah, telah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bergabung dengan saudara-saudaranya dalam menjelajahi sekitar sarang selimut mereka. Ketiga anak anjing itu bergerak seperti astronot kecil, menemukan gravitasi. Tersandung kaki mereka sendiri, dan menyelidiki segala sesuatu dengan perhatian serius makhluk yang mempelajari aturan dunia baru. Martha mendapati dirinya berbicara kepada mereka sepanjang hari, menceritakan kegiatannya dengan suara yang sama seperti yang pernah dia gunakan untuk menenangkan siswa yang gugup. Sekarang kita membuat oatmeal, dia akan menjelaskan sambil mengaduk sarapan. Dan ya, kesetiaan, aku melihatmu mengawasi untuk memastikan aku tidak membakarnya seperti kemarin. Gembala Jerman akan memiringkan kepalanya mendengar namanya, seolah mengkonfirmasi bahwa Martha memang menyapanya dengan benar. Realitas keuangan menetap dengan aritmatika tanpa ampun dari pendapatan tetap. Formula anak anjing berharga $18 per wadah dan hanya bertahan 3 hari. Nafsu makan kesetiaan, yang awalnya ditekan oleh trauma, kembali dengan kekuatan seekor anjing yang telah bertahan hidup dengan sisa-sisa makanan dan tekad. Anggaran belanjaan Martha, yang dihitung dengan cermat untuk diperpanjang dari cek jaminan sosial ke cek jaminan sosial, tiba-tiba menutupi setengah bulan alih-alih 4 minggu. Dia mulai menjatah makanannya sendiri, makan oatmeal untuk sarapan dan makan malam, sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa sup dan kerupuk merupakan makan siang yang memadai. Harold akan terkejut. Dia telah menghabiskan 46 tahun pernikahan memastikan Martha tidak pernah melewatkan makan, bahkan selama tahun-tahun kurus ketika pekerjaan konstruksinya melambat selama musim dingin yang keras. Tetapi Harold belum pernah menghadapi pilihan antara kenyamanan pribadi dan menyelamatkan nyawa yang mempercayainya sepenuhnya. Reaksi kota terungkap secara bertahap, seperti pola cuaca.
Martha dapat membaca di wajah tetangga lama di Miller S. Grocery, tempat dia berbelanja selama 23 tahun. Percakapan menjadi tenang ketika dia mendekati antrean kasir dengan makanan anjing dan formula. Jane Miller, yang anak-anaknya sendiri telah diajar kelas 2, menawarkan senyum hati-hati yang tidak mencapai matanya mendengar. "Kau merawat anjing-anjing Bob Mitchell," kata Jane sambil memindai pembelian Martha, suaranya sangat netral. "Itu murah hati sekali darimu." Kata murah hati membawa nada yang menyarankan bahwa kata sifat lain mungkin lebih tepat, mungkin bodoh, atau tidak bertanggung jawab. Martha telah menghabiskan cukup dekade membaca isyarat sosial untuk mengenali ketidaksetujuan sopan yang terbungkus dalam bahasa yang dapat diterima. "Anjing tidak memilih keadaan mereka," jawab Martha sambil menghitung uang dari dompetnya yang usang, sama seperti anak-anak. Di belakangnya, dalam antrean, Ed Carpenter, pensiunan serif, dan teman memancing lama Harold, berdeham, penuh arti, "Martha, kau tahu Bob telah melalui neraka sejak apa yang terjadi pada cucunya. Mungkin memberinya ruang untuk berduka adalah hal yang paling baik." Implikasinya menggantung di antara mereka seperti asap dari pipa tua Harold. Tindakannya mungkin menyebabkan rasa sakit tambahan pada seorang pria yang telah menderita di luar ukuran. Martha merasakan beban penilaian komunitas menetap di pundaknya. Familiar dari tahun-tahun ketika keputusan mengajar yang kontroversial telah menjadikannya target konferensi orang tua dan pertemuan dewan sekolah, Dr. Chen menyediakan pulau dukungan yang sangat dibutuhkan Martha selama janji tindak lanjut untuk pemulihan Chourage yang berkelanjutan. Sikap profesional Sarah tak cukup untuk mengungkapkan kepedulian tulus yang melampaui perawatan hewan. "Kau melakukan sesuatu yang luar biasa," kata Dr. Chen sambil memeriksa anak anjing yang telah mendapatkan ons berharga selama minggu perawatan intensifnya. "Tetapi aku harus bertanya, bagaimana kau mengelola keuangan? Tingkat perawatan ini tidak berkelanjutan dengan pendapatan tetap." Tawa Martha membawa lebih banyak kepahitan daripada humor. Harold dulu berkata, "Masalah uang hanyalah teka-teki yang menunggu solusi cerdas. Aku masih mengerjakan bagian yang cerdas." "Mungkin ada opsi," kata Dr. Chen dengan hati-hati. Kesetiaan menunjukkan tanda-tanda pelatihan profesional, kepatuhan tingkat lanjut, respons khusus terhadap perintah. Anjing dengan latar belakang itu kadang-kadang memenuhi syarat untuk sertifikasi terapi yang dapat memberikan pendapatan jika kau tertarik untuk memeliharanya. Kemungkinan terbuka seperti pintu yang tidak Martha ketahui keberadaannya. Anjing terapi mengunjungi panti jompo, rumah sakit, sekolah, tempat di mana penyembuhan terjadi perlahan dan membutuhkan kesabaran yang dia miliki berlimpah. Itu berarti berbulan-bulan pelatihan, proses sertifikasi, dan biaya yang saat ini tidak mampu dia bayar. Tetapi itu menawarkan sesuatu yang melampaui sekadar kelangsungan hidup, tujuan. Malam itu, saat Martha meneliti persyaratan anjing terapi di komputer kuno Harold, kesetiaan menunjukkan pelatihan yang telah disebutkan Dr. Chen. Tanpa diminta, gembala Jerman mengambil kacamata baca Martha ketika mereka tergelincir dari meja samping, membawakan sandal rumahnya ketika dia menyebutkan kaki dingin, dan memposisikan dirinya di antara Martha dan pintu depan ketika angin mengguncang jendela. "Siapa yang melatihmu, Nak?" tanya Martha, menjalankan jari-jarinya melalui bulu tebal kesetiaan. "Dan mengapa seseorang meninggalkan anjing dengan keterampilan sepertimu?" Jawabannya tiba pada Sabtu pagi dalam wujud Bob Mitchell yang berdiri di berandanya. Wajahnya yang keriput membawa ekspresi menghantui yang telah Martha perhatikan di pemakaman Harold. Melalui jendela, dia mengamatinya mengalihkan berat badannya dari kaki ke kaki. Tangan terdorong jauh ke dalam saku mantel, tampak seperti seorang pria yang bersiap untuk membahas sesuatu yang menyebabkan rasa sakit fisik. Martha membuka pintu tetapi tidak mengundangnya masuk, perbedaan yang tampaknya dipahami dan dihargai oleh Bob. Kesetiaan muncul di bahu Martha, tidak agresif tetapi waspada, bahasa tubuhnya menunjukkan kesiapan pelindung. "Aku perlu menjelaskan," kata Bob tanpa basa-basi, suaranya kasar dengan ketegangan kata-kata yang tampaknya telah dia latih. "Tentang anjing-anjing itu, tentang mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan." "Aku mendengarkan," jawab Martha, mencatat bagaimana mata Bob menghindari tatapan langsung kesetiaan. "Cucuku, Tyler," Bob melanjutkan suaranya sedikit pecah menyebut nama itu. Dia berusia 8 tahun ketika seorang gembala Jerman menyerangnya di taman. Ras yang sama, warna yang sama dengan yang ini. Tyler meninggal karena luka-lukanya 3 hari kemudian. Wahyu itu menghantam Martha seperti dampak fisik, menjelaskan ketakutan yang telah dia dengar dalam suara Bob selama percakapan telepon mereka. Kesedihan, dia mengerti, dapat mengubah cinta menjadi kebencian, kepercayaan menjadi teror, terutama ketika objek transformasi itu membawa pengingat visual akan kehilangan yang tak tertahankan. "Aku membeli kesetiaan untuk Ibu Tyler setelah pemakaman,"
Bob melanjutkan pengakuannya, keluar beruntun seperti pengakuan yang telah dia latih selama berbulan-bulan, berpikir anjing terlatih dapat membantu depresinya, memberinya sesuatu untuk difokuskan selain merindukannya. Tetapi setiap kali dia melihat kesetiaan, dia melihat jenis yang membunuh putranya, memintaku untuk menyingkirkannya. Martha merasakan potongan-potongan teka-teki kompleks berdesakan pada tempatnya. Kalung mahal, pelatihan profesional, pelecehan yang telah didokumentasikan oleh Dr. Chen. Jadi kau menjualnya ke petarung anjing. Anggukan Bob membawa beban seorang pria yang mengakui keputusan terburuknya. Mengatakan pada diri sendiri itu lebih baik daripada menurunkannya. Setidaknya dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bahkan jika peluangnya buruk. Aku tidak pernah berpikir. Suaranya terhenti saat dia akhirnya melihat kesetiaan, yang mengawasinya dengan perhatian sabar dari seekor makhluk yang mencoba memahami perilaku manusia. Kau tidak pernah berpikir dia akan melarikan diri dengan anak-anak anjing dan akhirnya membeku sampai mati dalam badai salju. Martha menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi orang yang bisa melakukan hal sekejam itu. Pengakuan Bob terdengar seperti kelelahan seseorang yang telah berjuang melawan dirinya sendiri selama berbulan-bulan. Tyler pasti akan membenci apa yang kulakukan. Dia lebih mencintai binatang daripada apapun. Percakapan itu berakhir dengan Bob berjalan pergi dengan bahu membungkuk di bawah beban rasa bersalah yang ia pilih untuk dipikul daripada dihadapi. Martha memperhatikannya menghilang ke dalam rumahnya, untuk pertama kalinya memahami bahwa permusuhan tetangganya itu sama besarnya diarahkan ke dalam diri sendiri seperti halnya pada anjing-anjing yang mengingatkannya pada kegagalan moralnya sendiri. Malam itu, saat Martha bersiap untuk putaran pemberian makan malam lainnya, ia mendapati dirinya memikirkan tentang kompleksitas sifat manusia yang 40 tahun mengajar tidak pernah sepenuhnya mempersiapkannya untuk memahami. Orang-orang tidak hanya baik atau buruk. Mereka adalah makhluk yang terluka yang membuat keputusan tidak sempurna berdasarkan rasa sakit yang tidak selalu bisa mereka artikulasikan atau atasi. Loyalty seolah merasakan suasana hatinya yang kontemplatif, menetap di samping kursi Harold dengan desahan lembut yang menunjukkan kepuasan dan kewaspadaan dalam ukuran yang sama. 3 anak anjing itu tidur dengan tenang di dekat api yang hampir padam. Napas mereka teratur dan kuat, bukti kekuatan perawatan yang sabar dan komitmen tanpa syarat. Besok kita mulai pelatihan untuk sertifikasi terapi, Martha memberitahu Loyalty, yang mengangkat kepalanya mendengar nada serius itu. Jika kita ingin ini berhasil jangka panjang, kita perlu membuktikan nilaimu lebih dari sekadar jumlah keputusan buruk dan keadaan di luar kendalimu. Ekor German Shepherd itu berdebam sekali di lantai tanda setuju. Martha memilih untuk percaya pada anjing yang telah belajar bahwa kesempatan kedua terkadang datang menyamar sebagai wanita tua dengan hati yang lebih besar daripada akal sehat dan cukup keras kepala untuk mengubah lintasan hidup yang tampaknya tidak dapat ditebus. Panggilan telepon datang pukul 3 pagi pada hari Selasa, mengejutkan Martha dari tidur ringan yang telah menjadi kebiasaannya sejak kedatangan anak-anak anjing itu. Melalui kabut kelelahan, dia mengenali suara Dr. Chen, tegang dengan urgensi profesional dan sesuatu yang lebih gelap, ketakutan. Martha, aku ingin kau mendengarkan dengan seksama, Sarah berkata tanpa basa-basi. Jangan biarkan siapapun masuk ke rumahmu malam ini. Kunci pintumu, tutup gordenmu, dan hubungi Sheriff Rodriguez jika kau melihat sesuatu yang aneh. Darah Martha membeku saat kesadaran menajam dengan adrenalin. Apa yang terjadi? Ring adu anjing yang aku laporkan berdasarkan luka-luka Loyalty. Mereka digerebek malam ini. Sebagian besar ditangkap, tetapi 2 orang melarikan diri. Dan mereka bukan hanya kehilangan anjing, Martha. Mereka kehilangan betina pembibitan mereka dan anak-anaknya. Loyalty dan anak-anaknya bernilai ribuan dolar bagi orang-orang ini. Kenyataan itu menghantam Martha seperti angin dingin melalui pintu yang terbuka. Dia telah menganggap Loyalty sebagai hewan peliharaan yang diselamatkan, tetapi bagi para penjahat, German Shepherd itu mewakili properti berharga yang telah merugikan mereka uang dan kebebasan. Anak-anak anjing yang tidur dengan tenang di dekat perapiannya bukan hanya bayi. Mereka adalah calon anjing petarung atau bibit, tergantung pada jenis kelamin dan temperamen. Bagaimana mereka tahu tentang kita? Martha bertanya, bergerak untuk memeriksa kunci yang tidak pernah ia khawatirkan dalam 47 tahun hidup di pedesaan. Seseorang di kota berbicara. Kabar menyebar dengan cepat di komunitas sebesar ini. Dan orang-orang ini memiliki jaringan. Mereka tahu persis di mana Loyalty berada dan mereka cukup putus asa untuk mencoba mendapatkannya kembali. Martha mengakhiri panggilan dan berdiri di dapurnya yang gelap. Senapan berburu tua Harold tiba-tiba tampak tidak memadai menghadapi ancaman yang tidak pernah ia bayangkan. Loyalty muncul di sisinya, postur anjing itu memperingatkan Martha tentang suara-suara di luar jangkauan pendengaran manusia,
suara derit langkah kaki di tanah beku, bisikan kain di dinding kayu. Tanda pertama masalah datang sebagai bayangan yang bergerak melewati jendela ruang tamu, bentuk-bentuk hati-hati yang bukan milik angin, cabang-cabang yang tertiup, atau satwa liar yang mencari perlindungan. Martha menghitung setidaknya 3 sosok mengelilingi rumahnya dengan ketelitian metodis orang-orang yang pernah melakukan ini sebelumnya. Tangannya gemetar saat dia meraih telepon untuk menelepon 911, hanya untuk menemukan bahwa saluran telah diputus. Geraman rendah loyalty memberikan satu-satunya peringatan sebelum jendela dapur meledak ke dalam. Kaca pengaman berjatuhan di atas linoleum dalam pancuran fragmen kristal. Lengan seorang pria meraih melalui lubang itu, meraba-raba kunci jendela, dan Martha mendapati dirinya bergerak dengan refleks yang tidak ia ketahui ia miliki. Wajan besi cor Harold mengenai pergelangan tangan penyusup itu dengan bunyi berderak yang mengerikan diikuti oleh sumpah serapah yang akan membuatnya tersipu dalam keadaan yang berbeda. Lengan itu menarik diri dengan cepat, meninggalkan darah di pecahan kaca dan Martha menghadapi kenyataan bahwa masa pensiunnya yang damai baru saja menjadi zona perang. "Kami tahu kau ada di sana, wanita tua," sebuah suara memanggil dari kegelapan di luar. "Serahkan saja anjing-anjing itu dan tidak ada yang terluka. Ini tidak harus rumit." Tanggapan Martha datang dari suatu tempat jauh di dalam dadanya, suara yang ia gunakan untuk mengendalikan siswa yang sulit diatur dan mengintimidasi orang tua yang lalai. "Kalian salah memilih rumah untuk diancam. Harold Whitfield mengajariku menembak sebelum aku belajar mengemudi dan aku memiliki 47 tahun keuntungan sebagai tuan rumah." Gertakan itu mungkin berhasil jika keputusasaan tidak membuat para penyusup itu berani. Pintu depan bergetar di bawah dampak sesuatu yang berat, bahu atau sepatu bot, diikuti oleh suara kayu yang mulai pecah di sekitar grendel. Martha mundur menuju ruang tamu di mana loyalty telah memposisikan dirinya di antara anak-anak anjing dan bahaya. Bulu kuduknya terangkat dan giginya menyeringai dalam tampilan yang mengungkapkan warisan German Shepherd-nya. Pintu itu menyerah dengan suara keras yang membuat ketiga anak anjing itu berebut mencari perlindungan di belakang kursi malas Harold. Dua pria memasuki rumah Martha seperti tentara yang menyerbu, senter memotong kegelapan saat mereka mencari target mereka. Pemimpin itu membawa dirinya dengan kekerasan kasual seseorang yang terbiasa mengambil apa yang ia inginkan, sementara rekannya tampak gugup, terus-menerus memeriksa bahunya. "Di sana dia," kata pemimpin itu, melihat loyalty di bawah cahaya api. "Uang mudah, seperti yang Markus katakan, ambil induknya dan anak-anaknya." Respons loyalty menghilangkan keraguan tentang latar belakang pelatihannya. German Shepherd itu menerjang penyusup pertama dengan ketepatan yang menunjukkan instruksi profesional, mengenainya di tengah masa dan mendorongnya mundur ke rekannya. Kedua pria itu jatuh dalam kekacauan anggota badan dan sumpah serapah, senter berputar di lantai saat 36 kg amarah protektif mengingatkan mereka mengapa German Shepherd dipilih untuk pekerjaan polisi dan militer. Martha menggunakan kekacauan itu untuk mencapai lemari senapan Harold, jari-jarinya mengerjakan kunci kombinasi dengan ingatan otot, sementara adrenalin mengubah detik menjadi jam. Winchester terasa lebih berat dari yang ia ingat, tetapi familiar, perpanjangan dari keterampilan yang Harold bersikeras ia pelajari selama tahun-tahun awal mereka ketika uang ketat dan daging rusa melengkapi anggaran belanja mereka. "Panggil dia," teriak pemimpin itu, mencoba melindungi wajahnya dari rahang loyalty yang menyentak sementara rekannya merangkak menuju dapur. "Panggil anjing sialanmu. Dia bukan milikku untuk dipanggil." Martha menjawab, mengisi peluru dengan bunyi klik khas yang membuat kedua penyusup itu membeku. "Dia melindungi bayinya dan setiap ibu akan memberitahumu bahwa itu adalah kekuatan alam yang tidak bisa dinegosiasikan." Kebuntuan itu meregang kencang seperti kawat, dua penjahat putus asa menimbang pilihan mereka terhadap seorang wanita tua dengan senapan dan seekor German Shepherd yang jelas telah memilih kesetiaannya. Martha merasakan keringat membasahi dahinya, meskipun dinginnya musim dingin mengalir melalui jendelanya yang pecah. Setiap otot menegang untuk kekerasan yang tidak pernah ia bayangkan perlu ia renungkan. Suara yang menghancurkan ketegangan itu datang dari luar, mesin diesel dan obrolan radio. Pendekatan yang tak salah lagi dari penegak hukum menanggapi panggilan 911 tetangga. Siluet Bob Mitchell muncul di ambang pintu Martha yang rusak. Senapannya sendiri diarahkan pada para penyusup dengan tangan yang mantap yang menunjukkan pelatihan militer yang tidak pernah ia ketahui ia miliki. "Departemen Sheriff akan tiba dalam 2 menit, Bob mengumumkan. Suaranya membawa otoritas yang membuat kedua penjahat itu menilai kembali situasi mereka. "Kalian punya waktu tepatnya selama itu untuk memutuskan apakah kalian ingin menghadapi tuduhan pembobolan dan memasuki rumah orang lain atau pembobolan dan memasuki rumah orang lain ditambah penyerangan dengan tuduhan senjata mematikan." Para penyusup memilih untuk mundur, berebut melalui pintu depan Martha yang hancur seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam. Loyalty mengikuti mereka ke ambang pintu. Geraman peringatannya memastikan mereka memahami ketentuan keberangkatan mereka.
Marta menurunkan senapan dengan tangan yang gemetar karena lebih dari sekadar adrenalin dingin, meninggalkannya sistem dalam gelombang yang membuat lututnya tiba-tiba tidak dapat diandalkan. "Kau baik-baik saja?" Bob bertanya, melangkah dengan hati-hati di sekitar pecahan kaca saat lampu merah dan biru mengecat dinding interior dengan warna-warna resmi, mendengar keributan itu dan menelepon sebelum datang. Marta mengangguk. Meskipun baik-baik saja, tanpa tidak memadai untuk menggambarkan selamat dari invasi rumah pertamanya. "Bagaimana kau tahu harus datang?" "Sudah mengawasi tempatmu sejak Dr. Chen menelepon dengan peringatan." Bob mengakui suaranya membawa rasa malu bersama dengan kelegaan. "Kupikir aku berhutang itu padamu, mengingat bagianku dalam menciptakan kekacauan ini." Sheriff Rodriguez tiba dengan cadangan yang cukup untuk menangani perang kecil. Wakil-wakilnya mengamankan tempat kejadian, sementara para medis memeriksa Marta untuk luka-luka. Ia tidak tahu bahwa ia memiliki luka di tangannya dari pecahan kaca, membutuhkan 3 jahitan, harga kecil untuk mempertahankan apa yang telah menjadi berharga tak terukur. Saat fajar menyingsing di atas rumah Marta yang rusak, ia mensurvei reruntuhan masa pensiunnya yang damai dengan emosi yang terlalu kompleks untuk kategorisasi sederhana. Pintu depannya tergantung miring pada engselnya, jendela dapur menganga seperti luka dan jejak sepatu bot melacak lumpur di lantai kayu keras Harold yang dipelihara dengan hati-hati. Tetapi Loyalty dan ketiga anak anjingnya meringkuk dengan aman di dekat perapian, bukti kekuatan perlindungan yang sengit dan dukungan masyarakat. Asuransi akan menanggung perbaikan, Sheriff Rodriguez meyakinkannya sementara wakil-wakilnya memotret bukti. Dan orang-orang ini tidak akan mengganggu siapapun untuk waktu yang lama. "Kami telah melacak ring adu anjing ini selama berbulan-bulan." Marta mengangguk tanpa sadar, perhatiannya terfokus pada Loyalty, yang telah kembali ke penjagaannya di samping anak-anak anjing, dengan kepuasan seorang wali yang telah berhasil mempertahankan wilayahnya. Mata kuning German Shepherd itu bertemu dengan mata Marta di seberang ruangan yang rusak dan dalam tatapan itu Marta melihat sesuatu yang melampaui spesies. Pengakuan yang dibagikan antara ibu-ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi apa yang paling penting. Krisis telah berakhir, tetapi Marta memahami dengan kejelasan yang tajam bahwa hidupnya telah berubah secara tidak dapat ditarik kembali. Dia tidak lagi hanya seorang janda yang mempertahankan ingatan Harold di sebuah rumah kosong. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sekarang seorang pelindung dengan tanggung jawab yang melampaui kelangsungan hidup dan kenyamanannya sendiri. "Kita membentuk tim yang cukup bagus," katanya kepada Loyalty, yang menghentakkan ekornya sekali sebagai tanda setuju, sebelum mengembalikan perhatiannya kepada anak-anak anjing, yang telah tidur sepanjang sebagian besar kegembiraan, aman dalam kompetensi ibu mereka dan tekad Marta untuk menjaga mereka tetap aman. Panggilan itu datang pada hari Kamis pagi sementara Marta sedang mengajari Loyalty untuk mengambil botol obatnya, keterampilan yang akan sangat penting untuk sertifikasi anjing terapi. Suara Dr. Herchen membawa ketenangan profesional, diregangkan tipis di atas apa yang terdengar seperti emosi yang nyaris tidak terkendali. "Marta, aku perlu kau membawa Loyalty segera." Tes darah dari pemeriksaan terakhirnya mengungkapkan sesuatu yang kami lewatkan. Perjalanan ke klinik terasa tanpa akhir, dengan Loyalty duduk sangat tenang di kursi penumpang, seolah merasakan gravitasi yang telah menimpa Marta seperti kain kafan. 3 minggu telah berlalu sejak pembobolan itu. 3 minggu membangun kembali rutinitas dan memperbaiki kerusakan. 3 minggu mempercayai bahwa yang terburuk telah berlalu. Sekarang nada Dr. Chen menunjukkan bahwa mereka telah hidup dalam waktu pinjaman. Luka internalnya dari ring adu anjing lebih luas dari yang kami diagnosis awalnya. Dr. Chen menjelaskan begitu mereka menetap di ruang pemeriksaan. Tes darah menunjukkan kerusakan ginjal dan perubahan perilakunya selama seminggu terakhir menunjukkan bahwa dia telah menyembunyikan rasa sakit. Tangan Marta bergerak secara naluriah ke kepala Loyalty, membelai bulu lembut di belakang telinganya. Dia telah memperhatikan penurunan nafsu makan German Shepherd itu, cara dia mulai menyukai sisi kirinya saat bangun dari tidur, tetapi telah mengaitkan perubahan ini dengan stres dari trauma baru-baru ini. "Berapa lama?" Marta bertanya, meskipun sebagian dari dirinya tidak ingin mendengar jawabannya. "Tanpa operasi, mungkin 2 bulan. Dengan operasi, kita bisa memperpanjangnya menjadi 6 bulan, mungkin lebih lama." Tapi Marta, tangan Dr. Chen membawa beban kebenaran yang sulit, biaya operasinya $12.000, dan tidak ada jaminan keberhasilan. Kerusakannya signifikan. $12.000 sama saja dengan 12 juta bagi seorang wanita yang hidup dari jaminan sosial. Seluruh pendapatan tahunan Marta tidak akan menutupi setengah dari biaya tersebut. Dan bahkan jika dia dapat menemukan uang itu, hasilnya tetap tidak pasti. Dia menatap mata kuning Loyalty, melihat kepercayaan dan kesabaran yang membuat ketidakmungkinan finansial terasa seperti kegagalan pribadi. "Bagaimana dengan anak-anak anjing?" Marta bertanya, berjuang untuk menjaga suaranya tetap tenang. "Mereka masih membutuhkan ibu mereka."
Anak-anak anjing cukup umur untuk bertahan hidup tanpa menyusu, tetapi mereka akan membutuhkan perawatan sepanjang waktu. Dan Martha? Ada hal lain. Kerusakan ginjal memengaruhi kemampuan Loyalty untuk menghasilkan susu dengan aman. Terus menyusui dapat mempercepat penurunannya. Matematika kejam dari penyakit terminal menimpa Martha seperti kabut musim dingin. Loyalty sekarat perlahan tapi tak terhindarkan, dan pilihannya terletak antara intervensi mahal yang mungkin membeli waktu atau penerimaan hasil yang tampaknya dirancang untuk menghancurkan hati. Martha telah menyaksikan Harold menghadapi perhitungan serupa selama bulan-bulan terakhirnya, melihatnya menimbang kualitas hidup terhadap kuantitas, martabat terhadap tindakan putus asa. Malam itu, Martha duduk di lantai ruang tamunya di samping sarang Loyalty, mengamati German Shepherd itu berinteraksi dengan anak-anak anjingnya selama apa yang mungkin menjadi minggu-minggu terakhir mereka bersama. Chourage, anak anjing terkecil yang hampir mati pada malam pertama itu, merangkak melintasi kaki ibunya dengan kepercayaan diri yang tak kenal takut dari makhluk yang tidak pernah mengenal apapun selain cinta dan perlindungan. Kedua saudara kandungnya bergulat memperebutkan kaos kaki yang diikat Martha sebagai mainan. Pertempuran main-main mereka, pratinjau kekuatan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup tanpa bimbingan ibu mereka. Harold dulu berkata bahwa cinta tidak diukur dalam waktu tetapi dalam kedalaman. Martha memberitahu Loyalty, ia memiringkan kepalanya dengan ekspresi khas perhatian yang terfokus itu. Mungkin yang penting bukanlah berapa lama kita memiliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. Keputusan itu mengkristal selama hari-hari berikutnya saat Martha menyaksikan penurunan halus Loyalty semakin cepat. Nafsu makan German Shepherd itu menghilang sepenuhnya pada hari Minggu, meskipun ia terus mengawasi makanan anak anjingnya dengan ketekunan keibuan. Pada hari Selasa ia berjuang untuk berdiri tanpa bantuan, tubuhnya mengkhianati semangat yang tetap sangat protektif dan hadir. Rabu pagi membawa percakapan yang Martha takuti. Dr. Chen tiba di rumah untuk kunjungan rumah, tas medisnya berisi tindakan kenyamanan yang tidak akan menyembuhkan tetapi dapat meringankan transisi yang dapat dilihat semua orang mendekat. Dia kesakitan, kata Dr. Chen dengan lembut, berlutut di samping sarang selimut Loyalty. Lebih sakit daripada yang bisa kita atasi dengan obat-obatan, dan itu hanya akan bertambah buruk. Martha mengangguk, memahami saran yang terbungkus dalam terminologi medis. Harold telah menghadapi pilihan yang sama selama minggu terakhirnya, ketika bernapas menjadi perjuangan dan martabat mengharuskan melepaskan. Cinta terkadang menuntut keputusan tersulit, terutama ketika berpegang teguh melayani yang hidup lebih dari yang sekarat. Tidak hari ini, kata Martha pelan, tapi segera. Aku perlu waktu untuk mempersiapkan anak-anak anjing dan dia pantas mengucapkan selamat tinggal dengan caranya sendiri. Sore itu, Martha melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sejak pemakaman Harold. Dia menelepon keluarganya yang tersebar, saudara perempuannya di Phoenix, keponakannya di Denver, beberapa koneksi yang tersisa ke kehidupan yang telah ada sebelum kesedihan dan isolasi menjadi teman utamanya. Dia memberitahu mereka tentang Loyalty, tentang anak-anak anjing, tentang tanggung jawab tak terduga yang telah mengubah masa pensiunnya menjadi sesuatu yang menyerupai tujuan. Kau 73 tahun, Martha, saudara perempuannya, Janet, berkata, dengan kekhawatiran tumpul seseorang yang telah menyaksikan Martha mundur dari kehidupan selama 8 tahun. Merawat 3 anak anjing sendirian tidak praktis. Tidak ada satupun tentang situasi ini yang praktis, jawab Martha, menyaksikan Chourage mencoba memanjat punggung Loyalty, sementara ibunya mentolerir penghinaan itu dengan rahmat yang sabar. Tapi praktis tidak berhasil untukku akhir-akhir ini. Bob Mitchell muncul di pintunya Kamis malam membawa hidangan casserole dan ekspresi tekad yang canggung. Hubungan mereka telah berevolusi dari antagonis menjadi dengan hati-hati mendukung sejak pembobolan dibangun di atas pengakuan bersama akan kekuatan rasa bersalah untuk mendistorsi penilaian dan kapasitas cinta untuk penebusan. Mendengar dari Dr. Chen tentang kondisi Loyalty, kata Bob, duduk di kursi malas tua Harold dengan gerakan hati-hati seseorang yang masih belajar untuk diterima. Ingin kau tahu aku di sini untuk membantu, bagaimanapun caramu membutuhkan, meskipun dia adalah jenis yang sama yang membunuh Tyler. Jeda Bob berlangsung cukup lama bagi Martha untuk bertanya-tanya apakah dia telah mendorong terlalu keras, memaksa percakapan yang tidak siap untuk dilalui oleh keduanya. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya membawa kelelahan seseorang yang telah berjuang melawan dirinya sendiri hingga terhenti. Tyler akan menyukai anak-anak anjing ini, kata Bob sederhana. Dan dia ingin aku membantu merawat mereka. Mungkin sudah waktunya aku mulai menghormati apa yang dia inginkan alih-alih merawat apa yang menyakitkan. Jumat pagi membawa saat yang Martha takuti dan persiapkan. Loyalty tidak bisa berdiri tanpa bantuan, napasnya dangkal dan berat, mata kuningnya mendung karena rasa sakit yang tidak bisa lagi disentuh oleh obat-obatan.
Ketiga anak anjing itu merasakan kesusahan ibu mereka berkumpul di sekelilingnya, dengan perlindungan naluriah makhluk yang memahami sesuatu yang mendasar sedang berubah. Dr. Chen tiba pukul 10 pagi, kehadirannya mengubah ruang tamu Martha menjadi rumah sakit sementara tempat martabat dan cinta dapat hidup berdampingan dengan kebutuhan medis. Momen-momen terakhir loyalty terungkap dengan rahmat damai yang Martha harapkan, dikelilingi oleh kehangatan, disentuh oleh tangan-tangan lembut, menyadari anak-anak anjing yang akan membawa warisannya ke depan. Dia tahu dia dicintai, kata Dr. Chen dengan lembut saat napas loyalty berhenti. Tubuhnya akhirnya dibebaskan dari rasa sakit yang telah memakannya dari dalam, dan dia tahu bayi-bayinya akan aman. Martha duduk di samping tubuh loyalty yang masih diam, tangannya beristirahat di atas bulu yang tidak akan pernah lagi naik dan turun dengan napas, dikelilingi oleh 3 anak anjing yatim piatu yang sekarang akan bergantung sepenuhnya pada tekad seorang wanita tua untuk menghormati kepercayaan ibu mereka. Beban tanggung jawab itu seharusnya sangat besar, tetapi sebaliknya terasa seperti penyelesaian. Bagian terakhir dari teka-teki yang tidak Martha ketahui telah dia pecahkan sejak hari itu goresan putus asa memanggilnya untuk membuka kunci pintunya dan hatinya. Pemindai microchip berbunyi bip 3 kali sebelum ekspresi Dr. Chen bergeser dari prosedur rutin ke pengakuan yang mengejutkan. Martha memperhatikan wajah dokter hewan itu berubah saat data muncul di layar kecil. Angka dan huruf yang tampaknya berarti sesuatu yang cukup signifikan untuk membuat tangan Sarah sedikit gemetar. Martha, Dr. Chen berkata dengan hati-hati, suaranya membawa beban wahyu yang tampaknya enggan ia bagikan, registrasi microchip loyalty. Ini akan sulit didengar. Anak-anak anjing tidur dengan tenang di dalam kandang mereka, kelelahan dari perjalanan pertama mereka sejak kematian ibu mereka 3 hari sebelumnya. Martha telah membawa mereka untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi, perawatan rutin yang terasa apapun kecuali rutin setelah kehilangan yang masih terasa berat di dadanya seperti kesedihan yang tidak tercerna. Chip itu terdaftar atas nama Thomas Whitfield, Dr. Chen melanjutkan, mengawasi wajah Martha dengan hati-hati. Alamat yang terdaftar adalah fasilitas veteran di Missoula. Apakah Martha tahu Tommy menerima perawatan di sana sebelum kecelakaannya? Dunia miring saat Martha mencengkeram meja pemeriksaan untuk dukungan. Tommy, putranya, yang meninggal 10 tahun lalu dalam apa yang semua orang sebut kecelakaan mobil yang tidak masuk akal, memiliki loyalty. German Shepherd yang muncul di pintunya selama badai salju terburuk dalam 30 tahun telah menjadi anjing Tommy, membawa anak-anak anjingnya mencari perlindungan dari satu-satunya keluarga yang tersisa. Itu tidak mungkin, bisik Martha, meskipun, bahkan saat dia berbicara, potongan-potongan teka-teki yang tidak pernah dia ketahui ada mulai saling cocok. Tommy meninggal pada 2014. Loyalty tidak cukup umur untuk menjadi anjingnya? Jari-jari Dr. Chen terbang melintasi keyboard komputernya mengakses catatan dokter hewan yang melukiskan gambaran yang tidak pernah Martha bayangkan. Menurut ini, Loyalty adalah anjing dinas Tommy untuk PTSD. Catatan menunjukkan pemeriksaan rutin hingga 2013, kemudian catatan bahwa dia hamil ketika kecelakaan itu terjadi. Ruangan itu berputar saat Martha memproses informasi yang menulis ulang semua yang dia pikir dia ketahui tentang tahun-tahun terakhir putranya. Tommy tidak pernah menyebutkan PTSD, tidak pernah berbicara tentang membutuhkan anjing dinas, tidak pernah mengindikasikan bahwa dinas militernya di Afghanistan telah meninggalkan luka di luar bekas luka fisik yang dia lihat selama kunjungan singkatnya ke rumah. Dia mendapatkan bantuan, kata Martha lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Dr. Chen. Dia mencoba untuk sembuh dan aku tidak pernah tahu. Catatan itu mengungkapkan garis waktu yang menghancurkan hati Martha dengan cara yang sama sekali baru. Tommy telah bekerja dengan loyalty selama 18 bulan sebelum kematiannya, belajar untuk mengelola serangan panik dan kewaspadaan berlebihan yang telah membuat kehidupan sipil menjadi perjuangan sehari-hari. German Shepherd telah dilatih khusus untuk kebutuhannya, mobilitas, bantuan selama kilas balik, pengingat obat, teknik dasar yang dapat mengganggu episode disosiatif. Ada lagi, kata Dr. Chen dengan lembut, laporan kecelakaan yang aku temukan online, Tommy meninggal mencoba menyelamatkan seekor anjing yang telah berlari ke lalu lintas. Seekor German Shepherd hamil. Kebenaran itu menghantam Martha seperti dampak fisik. Tommy tidak meninggal dalam kecelakaan yang tidak masuk akal. Dia meninggal mencoba menyelamatkan loyalty, yang membawa anak-anak anjing yang sekarang tidur dengan tenang di ruang tamu Martha. Tindakan terakhir putranya adalah melindungi anjing dinas yang telah membantunya menavigasi luka-luka perang yang tak terlihat. Dan entah bagaimana loyalty selamat untuk membawa warisan Tommy kepada ibu, yang tidak pernah memahami kedalaman perjuangannya. Dia pulang, bisik Martha, air mata mengalir di wajahnya saat dia melihat anak-anak anjing yang sedang tidur dengan mata baru. Setelah 10 tahun dan semua yang telah dia lalui, dia membawa bayi-bayi Tommy pulang. Wahyu itu menjelaskan begitu banyak, kepercayaan langsung loyalty,
Meskipun dia dilecehkan, cara dia tahu persis rumah mana yang harus didekati selama badai salju, perasaan takdir yang telah mengelilingi pertemuan mereka sejak awal. Martha tidak hanya merawat anak-anak anjing yatim piatu. Dia membesarkan warisan putranya, memelihara hubungan hidup dengan bagian dari kehidupan Tommy yang tidak pernah dia izinkan untuk dibagikan. Reaksi Bob Mitchell ketika Martha menceritakan kebenaran kepadanya malam itu mengungkapkan lapisan lain dari tragedi yang telah terungkap selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuannya. Dia duduk di kursi malas tua Harold, tangan-tangannya yang lapuk gemetar, saat dia memproses implikasi dari apa yang telah dia temukan. "Aku tahu," kata Bob akhirnya, suaranya hampa dengan rasa bersalah yang seolah bergema dari suatu tempat jauh di dalam dadanya. "Bukan tentang hubungan dengan Tommy secara spesifik, tapi aku tahu Loyalty adalah anjing dinas veteran ketika aku menjualnya ke ring adu anjing. Dokumen-dokumen itu masih ada di kandangnya ketika putriku membawanya kepadaku." Martha merasakan sesuatu yang dingin menetap di perutnya. "Putrimu membawakanmu Loyalty?" Rachel menemukannya berkeliaran di jalan raya di luar Missoula 3 tahun lalu, hamil dan bingung. Dia telah hidup kasar selama berbulan-bulan, mungkin lebih lama. "Rachel membawanya kepadaku karena dia tahu aku telah berbicara tentang mendapatkan seekor anjing untuk persahabatan setelah Tyler meninggal." Garis waktu menjadi lebih jelas, melukiskan gambaran tragedi yang diperparah oleh keputusan buruk dan koneksi yang terlewatkan. Loyalty entah bagaimana selamat selama 7 tahun setelah kematian Tommy, mungkin berpindah-pindah antara tempat penampungan dan rumah sementara, sampai dia berakhir berkeliaran di jalan raya dalam keadaan yang menunjukkan kehilangan dan disorientasi yang mendalam. Ketika Rachel melihat bagaimana pemandangan German Shepherd memengaruhiku setelah serangan Tyler, dia memohon padaku untuk mencari rumah lain untuk Loyalty. Aku sangat marah. Sangat terpukul karena kehilangan cucuku karena serangan anjing sehingga aku membuat keputusan terburuk dalam hidupku. Pengakuan Bob membawa beban seorang pria yang telah menghabiskan 3 tahun hidup dengan pengetahuan yang meracuni setiap momen tenang. Dia telah menjual anjing pelayan veteran kepada penjahat, bukan karena dia tidak tahu lebih baik, tetapi karena kesedihannya telah membuatnya kejam dengan cara yang mengejutkannya. Begitu amarah mereda, arena pertarungan menahannya untuk dikembangbiakan. Bob melanjutkan suaranya hampir tidak terdengar. "Mereka mengatakan kepadaku dia terlalu lembut untuk pertarungan sebenarnya, tetapi anak-anak anjingnya mungkin lebih agresif. Aku berkata pada diri sendiri itu lebih baik daripada membuatnya dibunuh. Tapi aku tahu aku berbohong, bahkan saat itu." Martha duduk dalam keheningan yang terpana memproses wahyu bahwa tetangganya, pria yang telah membantu membela rumahnya, yang telah menebus kesalahan selama berbulan-bulan, bertanggung jawab langsung atas kesetiaan bertahun-tahun pelecehan. Kompleksitas sifat manusia terungkap dalam semua kemuliaan kontradiktifnya. Orang yang sama bisa menjadi pelindung dan penghancur, korban dan pelaku, tergantung pada keadaan dan pilihan yang bergema selama bertahun-tahun. "Mengapa kau memberitahuku ini sekarang?" Martha bertanya, meskipun sebagian dari dirinya tidak ingin mendengar lebih banyak kebenaran yang akan memperumit pemahamannya tentang orang-orang yang dia pikir dia kenal. "Karena kau pantas mengetahui keseluruhan cerita," jawab Bob, menatap matanya untuk pertama kalinya sejak memulai pengakuannya, "dan karena anjing pelayan Tommy dan anak-anak anjingnya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dibesarkan oleh seseorang yang hidup dengan kebohongan." Beban wahyu menyelimuti Martha seperti selimut berat, hangat tetapi menyesakkan dalam implikasinya. Setiap hubungan dalam hidupnya dibangun di atas informasi yang tidak lengkap. Perjuangan Tommy, dia tidak pernah tahu tentang kesalahan Bob. Dia tidak pernah berbagi perjalanan kesetiaan. Dia tidak pernah membayangkan anak-anak anjing yang tidur di dekat perapiannya mewakili bukan hanya kehidupan baru tetapi konvergensi cerita yang telah bergerak menuju momen ini selama bertahun-tahun. Malam itu, Martha duduk di samping sarang anak anjing dengan album foto yang belum dia buka sejak pemakaman Harold, mencari petunjuk yang dia lewatkan tentang kehidupan batin Tommy. Foto-foto itu menunjukkan seorang pria muda yang senyumnya tidak pernah benar-benar mencapai matanya setelah kembali dari Afghanistan, yang kunjungan rumahnya menjadi semakin singkat dan canggung, yang percakapannya berfokus pada topik permukaan sambil menghindari apapun yang penting. "Aku gagal padamu," bisiknya ke foto Tommy yang diambil saat Natal terakhirnya di rumah. "Aku tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan yang benar, tidak tahu bagaimana melihat melewati wajah beranimu. Tetapi kesetiaan telah melihat melewati wajah berani itu." Gembala Jerman telah dilatih untuk mengenali tanda-tanda yang Martha lewatkan untuk memberikan kenyamanan bagi luka yang tidak memiliki bekas luka yang terlihat, untuk menawarkan jenis dukungan tanpa syarat yang kadang-kadang gagal diberikan oleh keluarga karena mereka tidak mengerti apa yang dibutuhkan. Anak-anak anjing itu bergerak dalam tidur mereka 3 kehidupan kecil yang membawa warisan genetik dari seekor anjing yang telah menghabiskan hidupnya untuk melayani orang lain. Pertama, Tommy, kemudian, dengan enggan, Para.
Penjahat yang telah mengeksploitasi kelembutannya, dan akhirnya Martha, yang mulai memahami bahwa dia telah dipilih untuk tanggung jawab ini oleh kekuatan di luar kebetulan. Wahyu terakhir Dr. Chen datang dalam panggilan telepon tindak lanjut yang mengubah kesedihan menjadi sesuatu yang mendekati tanggung jawab suci. Martha, aku telah meneliti garis keturunan kesetiaan melalui pendaftaran anjing pelayan. Anak-anak anjingnya adalah keturunan langsung dari anjing-anjing yang mendirikan program terapi veteran. Jika kau serius tentang sertifikasi terapi, ini bukan hanya hewan peliharaan. Mereka adalah generasi berikutnya dari anjing yang secara khusus dibiarkan untuk membantu orang sembuh dari trauma. Martha memandang keberanian, harapan dan iman, nama-nama yang dia berikan kepada anak-anak anjing selama minggu-minggu setelah kematian ibu mereka, dan melihat mereka dengan mata baru. Mereka bukan hanya anak yatim piatu yang dia selamatkan dari badai salju. Mereka adalah penghubung hidup ke perjalanan penyembuhan putranya, penyembuh potensial yang membawa kenangan genetik tentang pelayanan dan pengorbanan yang mencapai generasi sebelumnya. Tanggung jawab itu terasa luar biasa dan sempurna secara bersamaan, seperti menemukan bagian yang hilang dari teka-teki yang telah dia coba pecahkan sejak hari peti mati Tommy yang dibalut bendera diturunkan ke tanah Montana. Dia akan membesarkan anjing pelayan putranya, anak-anak anjing untuk menjadi anjing terapi sendiri, menutup lingkaran yang telah dipatahkan oleh kematian dan trauma tetapi dapat diperbaiki oleh cinta dan dedikasi yang sabar. Tommy, katanya ke fotonya saat anak-anak anjing itu kembali tidur. Aku akhirnya mengerti apa yang kau butuhkan dan aku berjanji bayi-bayi ini akan membantu keluarga lain melihat apa yang tidak bisa kulihat tepat waktu. Jalan ke depan menjadi jelas, diterangi oleh wahyu dan tanggung jawab dalam ukuran yang sama. 1 tahun kemudian, Martha berdiri di ruang tamunya yang telah diubah menyaksikan keberanian mendemonstrasikan urutan peringatan yang akan menjadikannya anjing terapi bersertifikat untuk para veteran dengan PTSD. Anak anjing yang dulu kecil yang hampir mati pagi Februari yang membeku itu sekarang berbobot sekitar 29,5 kg otot padat dan kecerdasan lembut. Mata kuningnya, sangat mirip dengan mata ibunya, fokus intens pada wajah Martha saat dia melakukan rutinitas kompleks yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk disempurnakan, terapi tekanan dalam. Martha menginstruksikan dan keberanian segera memposisikan dirinya di pangkuannya, beratnya memberikan sensasi membumikan yang dapat mengganggu kilas balik atau serangan panik. Keterampilan itu datang secara alami kepadanya, seolah-olah memori genetik kesetiaan telah diturunkan bukan hanya sifat fisik tetapi pemahaman tentang kerapuhan manusia dan kekuatan penyembuhan dari kehadiran yang sabar. Bob Mitchell duduk di kursi malas tua Harold, bukan lagi pengunjung yang enggan tetapi perlengkapan permanen di tempat yang telah menjadi pusat pelatihan anjing terapi tidak resmi. Transformasinya sejajar dengan perkembangan anak anjing. Konseling kesedihan telah membantunya memproses kematian Tyler tanpa memproyeksikan kesalahan pada seluruh ras, dan bekerja dengan keturunan kesetiaan telah menjadi bagian dari perjalanan penyembuhannya sendiri. Iman mendapatkan evaluasi terakhirnya minggu depan. Lapor Bob membelai anak anjing betina yang telah menunjukkan bakat luar biasa untuk pekerjaan peringatan medis. Dr. Chen berpikir dia akan sempurna untuk program deteksi diabetes di rumah sakit anak-anak. Iman mengangkat kepalanya mendengar namanya, ekornya bergoyang dengan kepercayaan diri yang tenang dari seekor anjing yang telah menemukan panggilannya. Tidak seperti saudara laki-lakinya, dia telah menunjukkan kepekaan awal terhadap perubahan biokimia yang membuatnya sangat berharga untuk pekerjaan intervensi medis. Martha telah menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk melatih Iman untuk mengenali perubahan aroma halus yang mendahului episode diabetes, pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran tetapi secara harfiah dapat menyelamatkan nyawa. Harapan, anak anjing tengah telah berkembang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Seorang spesialis konseling kesedihan yang kehadirannya yang lembut dapat menghibur anak-anak yang memproses kehilangan. Temperamennya sangat menyeimbangkan intensitas keberanian dan fokus medis Iman, menciptakan trio anjing terapi yang keterampilan gabungannya menghormati warisan ibu mereka sambil melayani kebutuhan yang masih ditemukan Martha. Pusat veteran di Billings ingin bertemu denganmu bulan depan, Dr. Chen mengumumkan memasuki pintu depan yang telah dibangun kembali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tertarik untuk mendirikan program pelatihan satelit di sini denganmu sebagai pelatih utama. Kemungkinan itu masih tampak surrealis bagi Martha 18 bulan yang lalu. Dia adalah seorang janda kesepian yang merenungkan untuk menjual rumahnya karena dia tidak mampu membayar perbaikan dasar. Sekarang dia sedang didekati oleh organisasi di seluruh negara bagian yang mengakui bahwa kombinasi pengalaman mengajar, investasi pribadi, dan hasil luar biasa dengan keturunan kesetiaan menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pelatihan anjing terapi pedesaan. Transformasi finansial juga sama dramatisnya. Biaya pelatihan anjing terapi, pendapatan konsultasi, dan hibah federal kecil untuk layanan veteran tidak hanya menstabilkan anggaran Martha tetapi menciptakan kemakmuran sederhana. Tungku baru berdengung secara efisien di ruang bawah tanah,
Atap telah diperbaiki dan Martha bahkan berhasil memperbarui peralatan kuno Harold tanpa menyentuh dana darurat yang dia bangun untuk perawatan anak anjing yang berkelanjutan. Harold akan kagum, Martha memberitahu Bob, saat mereka menyaksikan ketiga anjing itu berinteraksi dengan ketelitian tim yang dilatih dengan baik. Dia selalu mengatakan aku memiliki bakat untuk melihat potensi pada siswa yang sulit, tetapi aku tidak pernah berpikir itu akan meluas ke pelatihan anjing terapi. Reaksi masyarakat telah berkembang dari kekhawatiran skeptis menjadi kepemilikan yang bangga atas apa yang telah menjadi bisnis kecil paling sukses di Kabupaten Glacier. Toko Kelonto Miller sekarang menampilkan kliping surat kabar tentang program Martha di samping prestasi olahraga sekolah menengah setempat. Dan Jane Miller telah menjadi salah satu pendukung terkuat Martha setelah Iman membantu putrinya yang menderita diabetes mengenali tanda-tanda peringatan dini penurunan gula darah yang berbahaya. Kau telah menjadi semacam selebritas lokal, Dr. Chen mengamati, duduk di kursi yang telah menjadi tempatnya yang biasa selama konsultasi pelatihan. Pertanyaan, The Today Show, hanyalah permulaan. National Geographic ingin membuat fitur tentang program anjing terapi pedesaan. Martha menggelengkan kepalanya dengan keanggunan bingung seseorang yang masih menyesuaikan diri dengan pengakuan tak terduga. Perhatian media terasa surrealis. Wartawan memanggil seorang janda Montana berusia 74 tahun untuk membahas teknik pelatihan inovatif dan kekuatan penyembuhan anjing yang secara khusus dibiarkan untuk pelayanan. Dia telah menyetujui wawancara terbatas hanya karena publisitas membawa peluang pendanaan yang dapat memperluas program untuk membantu lebih banyak veteran dan keluarga. Hadiah sebenarnya datang dalam surat-surat dari orang-orang yang hidupnya telah disentuh oleh keturunan kesetiaan. Seorang veteran di Great Falls yang serangan paniknya telah menurun secara dramatis sejak menerima keberanian. Seorang remaja diabetes di Helena yang orang tuanya tidur nyenyak mengetahui Iman akan memperingatkan mereka tentang perubahan gula darah yang berbahaya. Sebuah rumah sakit di Missoula tempat harapan memberikan kenyamanan kepada keluarga yang mengucapkan selamat tinggal terakhir. Kadang-kadang aku berpikir kesetiaan merencanakan semua ini. Martha merenung menyaksikan keberanian, melakukan rutinitas terapeutiknya dengan ketelitian cairan dari seorang penyembuh alami. Seolah-olah dia tahu persis apa yang seharusnya menjadi anak-anak anjing ini dan memilihku untuk membantu mereka sampai di sana. Tawa Bob membawa lebih sedikit kepahitan daripada setahun yang lalu, terapi dan tujuan telah melembutkan tepi kesedihan yang pernah mendefinisikan kepribadiannya. Kesetiaan selalu lebih pintar dari kita semua. Tommy pasti telah memilihnya dengan hati-hati. Penyebutan Tommy tidak lagi membawa rasa sakit yang tajam seperti dulu. Martha telah belajar untuk memikirkan perjuangan putranya dengan kasih sayang daripada rasa bersalah, memahami bahwa keheningannya tentang PTSD adalah perlindungan daripada penolakan. Dinding di ruang tamunya sekarang menampilkan foto-foto militer Tommy, di samping foto-foto kesetiaan dan anak-anak anjingnya. Pengingat visual bahwa beberapa pengorbanan bergema lintas generasi dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh para pahlawan aslinya. Dr. Chen mengeluarkan folder yang telah menjadi akrab bagi Martha selama beberapa bulan terakhir. Aplikasi hibah, proposal program, dan rencana ekspansi yang dapat mengubah misi pribadinya menjadi sumber daya regional. Departemen Urusan Veteran ingin mendanai program percontohan menggunakan metode pelatihanmu. 5 komunitas pedesaan, masing-masing dengan pelatih lokal yang bekerja dengan keturunan anjing pelayan. Lingkup dari apa yang telah tumbuh dari permohonan putus asa seekor induk anjing tengah malam untuk bantuan terus membuat Martha kagum. Garis keturunan kesetiaan sekarang sedang dilacak oleh universitas yang mempelajari komponen genetik dari perilaku terapeutik, sementara anak-anak anjingnya telah menjadi fondasi stok pemuliaan untuk apa yang disebut para peneliti sebagai program anjing terapi pedesaan paling sukses di Pegunungan Rocky Utara. Apa yang kau butuhkan dariku? Martha bertanya, meskipun sebagian dari dirinya sudah tahu jawabannya akan mengubah masa pensiunnya dengan cara yang tidak pernah dia rencanakan. 6 bulan pelatihan intensif untuk kandidat terpilih, konsultasi berkelanjutan dan pengawasan protokol pemuliaan untuk mempertahankan sifat genetik yang membuat anjing-anjing ini begitu efektif. Ini adalah komitmen besar. Tetapi, Martha, kau secara tidak sengaja menciptakan sesuatu yang revolusioner. Revolusioner tampaknya berlebihan untuk menyelamatkan 3 anak anjing yang membeku. Tetapi Martha mulai memahami bahwa revolusi kadang-kadang dimulai dengan tindakan belas kasih sederhana yang tumbuh di luar cakupan aslinya. Keputusannya untuk membuka pintunya selama badai salju telah menciptakan efek riak yang mencapai para veteran yang tidak pernah dia temui, anak-anak yang tidak pernah dia ajar, keluarga yang tidak pernah dia temui, tetapi yang hidupnya akan ditingkatkan oleh warisan genetik kesetiaan. Malam itu, saat musim dingin kembali menyelimuti Montana, meskipun tidak dengan amukan apokaliptik tahun sebelumnya, Martha duduk di dekat perapiannya dengan 3 anjing yang telah menjadi keluarganya. Keberanian menyandarkan kepalanya yang besar di pangkuannya, Iman tertidur di samping kursi Bob dan harapan mempertahankan posisi siaga karakteristiknya di dekat pintu, siap untuk menghibur siapapun yang mungkin membutuhkan jasanya.
Setahun yang lalu aku pikir hidupku akan segera berakhir, Martha memberitahu mereka, menjalankan jari-jarinya melalui mantel keberanian yang sangat cocok dengan warna ibunya. Aku salah tentang itu, bukan? Kepuasan anjing-anjing itu memenuhi ruangan seperti kehangatan dari api yang berderak. 3 pasang mata kuning memantulkan api dan kepuasan makhluk yang telah menemukan tujuan mereka. Di luar, salju mulai turun lagi, bukan serangan dahsyat seperti setahun yang lalu, tetapi akumulasi lembut dari musim dingin Montana yang normal yang akan menyelimuti lanskap dengan keindahan bersih daripada bahaya yang mengancam jiwa. Telepon Martha berdering dengan ketekunan elektronik yang telah menjadi rutinitas sejak programnya mendapatkan perhatian nasional. Panggilan ini akan menjadi jurnalis lain, advokat veteran lain, peneliti lain yang tertarik pada persimpangan genetika, pelatihan, dan penyembuhan yang telah dia temukan melalui kesedihan dan tekad. Tetapi pertama-tama dia ingin duduk dengan tenang bersama anjing-anjing yang telah mengajarinya bahwa keluarga dapat diciptakan dari keadaan yang paling tidak mungkin, bahwa tujuan dapat muncul dari kehilangan dan bahwa kadang-kadang cara terbaik untuk menghormati orang mati adalah dengan memelihara orang hidup yang mereka tinggalkan. Terima kasih, kesetiaan, bisiknya ke ruang kosong tempat ingatan menjaga kehadiran gembala Jerman tetap hidup. Terima kasih telah mempercayaiku dengan mereka dan terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa cinta tidak berakhir dengan kematian. Itu hanya menemukan cara baru untuk tumbuh. Ketiga anjing itu semakin dalam ke posisi malam mereka, penjaga yang puas dari seorang wanita yang telah belajar bahwa pensiun tidak berarti mundur dari kehidupan, melainkan kebebasan untuk menemukan apa yang benar-benar penting ketika kelangsungan hidup bukan lagi perhatian utama. Besok akan membawa tantangan baru, peluang baru untuk menghormati ingatan Tommy dan pengorbanan kesetiaan. Peluang baru untuk membuktikan bahwa penyembuhan itu mungkin bahkan ketika harapan tampak sejauh musim semi selama hari-hari tergelap musim dingin. Tetapi malam ini Martha puas untuk duduk di dekat api dengan keluarganya yang tidak biasa, dikelilingi oleh kehangatan yang tidak ada hubungannya dengan tungku dan segala sesuatu yang berhubungan dengan cara-cara misterius cinta menemukan ekspresi lintas spesies, lintas waktu, dan lintas ruang antara kehilangan dan penebusan. Di usia 73 tahun, Martha berpikir ceritanya akan berakhir berkeliaran di rumah kosong, menghitung uang receh, bertanya-tanya apakah ada yang akan merindukannya ketika dia pergi. Terdengar familiar? Banyak dari kita mencapai masa pensiun percaya bahwa bab-bab kita yang paling bermakna ada di belakang kita, bahwa tujuan mati dengan gaji dan ketergantungan anak-anak. Tetapi kadang-kadang hidup mengetuk pintumu pukul 3 pagi dalam bentuk seorang ibu yang putus asa dan 3 bayi yang sekarat, bertanya apakah kau masih memiliki cinta yang tersisa untuk diberikan. Perjalanan Martha dari janda yang terisolasi menjadi pelatih anjing terapi yang diakui secara nasional, membuktikan bahwa kontribusi terbesar kita sering dimulai ketika kebijaksanaan konvensional mengatakan kita harus mengakhiri segalanya. Keputusannya untuk membuka pintunya, meskipun ada ketakutan finansial, meskipun ada kekhawatiran praktis, meskipun ada nasihat semua orang, mengubah bukan hanya kehidupannya sendiri tetapi menciptakan ria penyembuhan yang mencapai para veteran, anak-anak dan keluarga di 5 negara bagian. Induk anjing yang mencari bantuan Martha selama badai salju Montana yang brutal itu bukan hanya menyelamatkan anak-anak anjingnya, dia menyelamatkan Martha dari kematian yang lambat karena ketidakberartian. Bab selanjutnya menantimu. Pertanyaannya bukan apakah kau terlalu tua untuk membuat perbedaan. Pertanyaannya adalah apakah kau cukup berani untuk menjawab ketika tujuan datang mengetuk. Pintu apa dalam hidupmu yang kau takut untuk dibuka? Pernahkah kau menemukan tujuan tak terduga di tahun-tahun terakhirmu yang mengejutkan semua orang, termasuk dirimu sendiri?